Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketika ruh meninggalkan tubuh ini, kita melepaskan diri dari semua yang bersifat fana dan sementara. Tubuh yang kita tinggalkan akan kembali ke tanah, sementara ruh akan menghadapi kehidupan baru. Di sini kita akan menyadari nilai-nilai sejati kehidupan, nilai-nilai yang mungkin sering kali kita lupakan ketika kita masih hidup di dunia ini. Keadaan setelah meninggalkan tubuh ini akan sangat berbeda dari apa yang kita kenal di dunia ini. Ruh akan merasakan suasana baru, suasana yang mencerminkan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Kebaikan dan keburukan kita akan tercermin dalam kondisi dan keadaan kita di kehidupan setelah mati. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana perjalanan ruh sesaat setelah terlepas dari badan atau tubuh kita. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku sedang duduk bersila di dalam rumah ketika Rasulullah SAW masuk dan memberi salam kepadaku. Maka aku berdiri untuk menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Lalu Rasulullah SAW berkata, 'Duduklah wahai Aisyah pada tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin.' Aisyah melanjutkan ceritanya. Kemudian Rasulullah SAW duduk dan meletakkan kepalanya pada pangkuanku dan tidur terlentang. Dengan sengaja aku mencari uban yang ada pada jenggotnya Rasulullah, dan terlihatlah 19 rambut yang telah memutih. Maka aku berpikir dalam hatiku dan berkata, sesungguhnya dia akan keluar dari dunia sebelum aku, dan tinggallah umat yang tanpa nabi. Maka aku pun menangis sehingga air mataku mengalir di pipiku dan jatuh menetesi wajahnya hingga dia terbangun dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, apa yang membuatmu menangis, wahai Ummul Mukminin?' Maka ku ceritakanlah apa yang aku rasakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Keadaan apakah yang sangat menyusahkan hati bagi mayit?' Kemudian aku berkata, 'Katakanlah wahai Rasulullah.' Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Engkau dulu yang mengatakan wahai Aisyah.' Maka aku pun berkata, 'Tidak ada keadaan yang paling menyusahkan atas diri seorang mayit daripada saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berduka menangis di belakangnya, dan mereka berkata, wahai bapakku, wahai ibu, dan orang tuanya pun berkata, wahai anakku, wahai anakku.' Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Ini memang pedih, tapi ada lagi yang lebih pedih dari itu, wahai Aisyah.' Kemudian aku pun berkata lagi, 'Tidak ada keadaan yang lebih berat atas mayit daripada saat dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak-anak, dan kekasihnya meninggalkannya pulang. Mereka menyerahkan mayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta segala amal perbuatannya. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, 'Apa yang lebih berat dari yang kau katakan?' Aku pun berkata, 'Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.' Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat dan paling menyedihkan bagi seorang mayit adalah saat masuknya tukang memandikan mayit ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Mereka mengeluarkan cincin pemuda itu dari jari-jarinya, melepas pakaian pengantin dari badannya, dan melepaskan surban para syekh dan fuqaha dari kepalanya untuk memandikannya. Ketika itu ruhnya memanggil berseru yang sangat menjadikan
saat melihat jasadnya telanjang dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Dia berkata, "Wahai tukang memandikan, aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau mencopot atau melepas pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan malaikat maut." Dan ketika air dituangkan kepadanya, dia menjerit dan berkata, "Wahai tukang memandikan, demi Allah, jangan kau tuangkan air panas, jangan kau gunakan air panas, dan jangan pula dengan air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawa." Dan ketika dimandikan, dia berkata, "Demi Allah, wahai tukang memandikan, jangan kau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya nyawa." Dan ketika selesai memandikan dan diletakkan pada kain kafan dan diikat di bawah kakinya, ruh pun berseru, "Demi Allah, wahai tukang memandikan, jangan kau ikat erat-erat kain kafan di atas kepalaku agar terlihat wajah keluarga, anak-anakku, kerabat-kerabatku, karena saat ini adalah yang terakhir aku melihat mereka. Hari ini aku akan berpisah dengan mereka dan aku tidak bisa melihat mereka lagi sampai hari kiamat."